Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seppulo dengan NIM 2190302311 dari kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang checklist analisa kelayakan usaha. Produk jasa yang saya pilih yaitu tata graha, lebih tepatnya laundry. Masuk ke topik inti pembahasan, yaitu yang pertama ada analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. Dengan poin yang pertama ada tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa dengan potensi nilainya 6. Ada juga poinnya mengambil keuntungan dari tren lingkungan, potensinya tinggi dengan nilai 1, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, potensinya juga tinggi dengan nilai 1, ketetapan waktu pasar, potensinya tinggi dengan nilai 1, luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaingnya sudah tersedia, potensinya sedang. Lalu sejauh ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, potensinya tinggi. Yang kedua itu ada permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Yang pertama, seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Potensinya tinggi, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan. Potensinya juga tinggi, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual. Potensinya rendah. Ada juga kelayakan target industri dengan nilai X sama dengan 2,5. Ada juga poin 2, yang pertama yaitu daya tarik industri, jumlah kompetitornya sedikit. Lalu tahap siklus hidup industri, di mana potensinya fase tumbuh dengan cepat. Selanjutnya ada tingkat pertumbuhan industri bidang ini, pertumbuhannya sedang. Terus lalu pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan, yaitu potensinya harus dimiliki. Selanjutnya ada margin operasi industri, yaitu dengan potensi sedang. Selanjutnya ada daya tarik target pasar dan konsumen. Yang pertama, diidentifikasi dengan target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Potensinya tinggi, yaitu teridentifikasi. Lalu, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing, potensinya yaitu sedang, mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan. Selanjutnya, daya beli pelanggan sedang. Kemudahan untuk membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, yaitu tinggi dengan nilai 1, potensi pertumbuhan target pasar tinggi dengan nilai 1. Yang ketiga itu ada analisis kelayakan organisasi. Analisisnya yang pertama ada kecakapan proses manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, potensinya tinggi, berpengalaman dengan nilai 1. Pendiri atau keterampilan sendiri berkaitan dengan produk atau jasa yang baru diusulkan, yaitu 1, terampil. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, dengan nilai potensi tinggi yaitu luas. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, yaitu dengan potensi tinggi yaitu kuat dengan nilai 1. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai suatu menumbuhkan usaha baru sangat memungkinkan. Yang kedua ada kecukupan sumber daya, yaitu karyawan dengan kompetensi spesifik, potensinya sedang. Perlindungan seperti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula, potensinya juga sedang. Lalu ada kelayakan finansial dengan nilai 3. Yang pertama ada total modal awal yang dibutuhkan, modal equities atau equity capital, potensinya sedang. Modal utang atau debit capital, potensinya rendah, yaitu -1. Modal khusus special capital, potensinya tinggi dengan nilai 1. Lalu ada kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri, potensinya tinggi dengan nilai 1. Profitabilitas dan risiko saat ini, potensinya sedang. Nilai perusahaan, potensinya juga tinggi. Yang terakhir itu ada daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis, potensinya tinggi dengan nilai 1. Proyeksi pendapatan keuntungan setidaknya 3 tahun, potensinya tinggi. Margin kotor dan laba sebelum pajak dan sebagai persentase dari pendapatan itu juga potensinya tinggi.
Lalu ada daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, yaitu potensinya sedang. Yang kelima ada potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap banyak min 1 dikurang 0 sama dengan tidak layak, atau kurang lebih 0, 2 layak, atau sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi. Baik 1 ada kekuatan ide bisnis. Nilainya 4, yaitu potensi sangat layak, dikarenakan untuk segera diwujudkan desain untuk produknya. Baik 2 isu terkait industri atau pasar, dengan nilai 3, yaitu potensi bisa dikatakan sangat layak untuk segera diwujudkan desain industrinya. Baik 3 kelayakan organisasi, 2,5 potensinya juga sangat layak, segera diwujudkan juga desain organisasinya. Yang baik 4 ada isu finansial, dengan nilai 3 potensinya sangat layak untuk segera diwujudkan. Penilaian keseluruhan X sama dengan 3 potensinya juga sangat layak untuk segera ditindaklanjuti langkah pengembangan bisnisnya. Dari semua aspek yang ada ringkasannya, yaitu ide bisnis ini berpotensi sangat layak untuk dikembangkan dan juga segera diwujudkan langkah-langkah pengembangan bisnisnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.